Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Widya Saputra. Nah, kita akan lanjutkan materi pada video kali ini ya. Melanjutkan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba membuat database ya atau merancang database yang kita beri nama DBGIS. Jadi di dalam database yang kita buat itu terdapat beberapa tabel yang akan kita gunakan dalam merancang aplikasi yang akan kita bangun, yaitu aplikasi geografis lokasi wisata daerah. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat atau merancang layout yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi ini. Nah, untuk membangun aplikasi ini kita pasti membutuhkan jenis-jenis layout yang kita harapkan. Oke, nah jadi kita akan mencoba membuat layout dari beberapa bagian penting ya. Saya akan berikan informasi kepada teman-teman semua tata cara pembangunan layout, baik itu yang kita bangun sendiri ataupun kita bangun menggunakan web builder ataupun kita download langsung template-nya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Nah, untuk mendapatkan template ya ada beberapa tahapan yang penting ya. Yang penting kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita tentukan dulu template itu harus sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi kita. Misalnya kita ingin membangun aplikasi simpan pinjam seperti itu, maka kita harus gunakan template yang khusus yang bisa kita gunakan dalam proses simpan pinjam, seperti ada tampilan formnya, kemudian ada tampilan uangnya gitu ya. Dalam membangun aplikasi lokasi wisata, pastinya kita membutuhkan tampilan itu yang banyak gambarnya dan keterangannya, dan biasanya warna yang menarik. Dari sini saya akan berikan informasi kepada teman-teman, kira-kira bagaimana cara mendapatkan template atau bagaimana cara membuat template. Oke, langsung aja kita buka web browsernya. Salah satu cara ya untuk mendapatkan template itu adalah dengan cara download template. Biasanya kalau kita buka Google ya, kita diberikan, misal kita buat download ya template HTML atau ya HTML responsif seperti ini ya. Nah, ada kata kunci yang cukup penting ya, biasa kita letakkan di depan, yaitu kata kunci free. Jadi kita dapat yang gratis. Oke, misalnya di sini ada template-mu ya, template-mu ada banyak, ini 9.000 plus ya, ini ada 565 plus. Kenapa saya pilih template-mu? Saya sudah coba buka beberapa kali ya, download dari template-mu itu cukup mudah. Oke, kita coba aja. Tapi walaupun di sini dibuat free, pastinya juga ada yang berbayar. Nah, ketika kita buka template-mu, kita diberikan ini dia, tampilan ya. Tampilan web template yang cukup indah dan menarik yang bisa kita download. Oke, misalnya kita ingin mencari, sini tidak ada pencarian ya, tidak ada pencarian. Tapi kita diberikan di sini bagian penting, yaitu all template, jadi seluruh template. Kemudian one page. One page itu adalah template yang isinya itu tidak ada link menunya. Link menunya itu dia langsung di halamannya itu sendiri, jadi one page. Ya, ini bersifat galeri dan portofolio. Nah, kalau kita butuhkan itu adalah modelnya galeri. Jadi kalau misalnya kita ambil, klik galeri, maka kita akan diberikan tampilan yang seperti ini. Nah, ini dia. Oke, kita pilih yang mana kita inginkan. Kemudian kalau kita ambil kembali ya, bagian yang lain, contohnya kita pilih portofolio, maka teman-teman bisa melihat portofolio ya, yang kategorinya sama, mungkin kelihatan juga gitu. Oke, coba teman-teman perhatikan, di sini ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Saya ambil contoh, misalnya kita ambil salah satu dari one page. Ya, salah satu dari one page. Kita ambil yang kita anggap ini menjadi tampilan yang menarik saat kita jadikan halaman untuk tampil data atau tampil wisatanya ya. Oke, contoh kita pilih yang mana ya? Oke, ya, ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa pilih yang lain. Saya ambil ini yang warnanya rame.
Oke, saya klik. Oke, dia terbuka dan ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung download. Ya, ini free. Nah, langsung dapat 2 mega, kemudian bisa di-download. Oke. Nanti ketika ini berhasil, yang kita dapat ekstensinya adalah zip. Jadi sudah diarsip di dalam zip. Nanti zipnya kita ekstrak, kemudian kita coba jalankan aplikasinya. Oke, jika sudah, coba kita lihat ini sudah berhasil ya. Ini dia, kita buka dalam folder. Nah, templatemu 562 sudah kita ekstrak to templatemu. Nah, ini dia. Oke, coba kita lihat indeksnya. Ternyata tampilannya seperti ini. Ups, menarik ya. Ini one page. Jadi saya klik about us, dia akan ke bawah seperti ini. Kemudian service, dia akan ke bawah. Kemudian portofolio, dia akan menunjukkan portofolionya. Blog, dia akan menunjukkan isi-isi blog atau beritanya. Kemudian message, kita mungkin mengisi form. Contact now, mungkin hanya button ya. Oke, biasanya kalau di bawah ini ada tombol langsung ke atas nih. Sekali klik dia langsung menuju ke paling atas. Tapi saat ini tidak perlu lagi karena menunya sudah ikut kita klik segini. Oke, dia sudah naik ke atas. Nah, contoh ini bisa kita, ini sudah ada di dalam laptop kita ya. Jadi ketika ingin kita ubah, ini misalnya kita ubah home-nya ini atau kata ini ya, welcome to Space Dynamic, we make digital idea dan SEO marketing. Misalnya kita ganti ini menjadi yang kita inginkan. Cukup mudah sebenarnya, kita buka aja indeksnya ini di dalam Sublime Text. Misalnya saya buat Sublime Text. Oke, ini saya close dulu. Nah, coba kita buka dia di Sublime Text. Oke, sudah kelihatan. Jadi kita tinggal enak aja ya teman-teman, itu bisa perhatikan. Misalnya kita ganti welcome to Space Dynamic. Kita langsung buka. Kalau malas ngetik-ngetik atau mencarinya jauh, kita bisa Ctrl F sebenarnya untuk find. Jadi kita langsung ketikkan apa yang kita cari, bisa langsung ketemu. Kita langsung ganti misalnya selamat datang. Oke, kita jadi selamat datang, kita simpan, kemudian coba. Oke, sudah ada ya. Nah, contohnya ingin mengganti gambar ini juga bisa. Semua bisa kita ubah. Space Dynamic is a professional misalnya. Kan ada di sini semua. Teman-teman tinggal tukar aja apa yang kalian inginkan. Begitu juga sampai dengan ke bawah ya nih, bot us ini bisa diganti ya, kemudian bisa kalian ganti juga. Misalnya ini ya, ada blog di sini ya, blog. Kita bisa sisipkan di sini gambar lokasi wisata yang paling populer. Kemudian di sini kita sisipkan nama lokasi wisata, dan daerahnya. Dan ini gambar gambar sampulnya. Oke, jadi ini bisa mengirim pesan jika ingin ada pesan yang mau disampaikan kepada admin. Oke, saya rasa itu salah satu cara mendapatkan template gratis dari download ya, dari proses mendownload. Berikutnya ada sih cara berikutnya yang cukup menarik ya. Cukup menariknya seperti ini. Kita diberikan beberapa pilihan. Biasanya seorang programmer itu pasti sudah kenal yang namanya Bootstrap. Ya, sekarang ini Bootstrap yang terbaru, saya rasa Bootstrap versi 5 ya. 5 poin berapa saya lupa ya, kita coba lihat aja. Jadi ini cara pertama untuk membangun template. Cara kedua itu kita bisa langsung mencarinya di internet seperti ini. Menggunakan Bootstrap. Oke, kita klik Bootstrap dan lihat ini dia, getbootstrap.com. Teman-teman bisa langsung lihat di sini. Ini dia web dari Bootstrap. Teman-teman bisa download. Kemudian lihat di sini. Untuk mendapatkan template, kita tidak serta-merta mendownload yang asal ada download, di-download tidak gitu. Saat kita download yang ini ya, compile CSS dan JS ini kita diberikan file CSS dan JS saja. Ya, kita tidak dapatkan secara keseluruhan template yang kita butuhkan. Sama dengan source files gitu. Jadi yang kita download adalah example. Ya, examples ini banyak ini. Kita
kita bisa ambil dan kita bisa gunakan. Jadi teman-teman bisa langsung download example-nya dengan cara klik aja download example, maka sudah ada nanti. Oke, kebetulan saya sudah download. Teman-teman bisa langsung lihat di dalam ini dia, Bootstrap 513. Saya sudah download, ada di sini. Jadi example-nya ini teman-teman bisa lihat di dalam foldernya, itu banyak sekali jenis-jenis template yang bisa kita gunakan. Contoh jenis template album. Jadi ini banyak gambar. Kemudian ini aset, jangan dihapus ya. Aset ini di sini tempat lokasi CSS dan JS-nya nanti. Ada JavaScript-nya, ada CSS-nya. Kemudian ada blog, ada carousel. Kita coba buka salah satu, misalnya album. Kita klik double album, nah ini dia. Mungkin ini cocok juga kita jadikan sebagai template untuk mata kuliah pelajaran kita ini. Ya, untuk lokasi wisata, mungkin ini lokasinya ya banyak sekali lokasinya, kemudian bisa di view, ya bisa dilihat lokasinya di mana. Itu salah satunya. Berikutnya ada juga ya, misalnya kita buka blog. Bagaimana blog? Kalau dibuka blog, nah ini dia. Ini tampilan blog. Biasanya blog ini kita gunakan untuk tampilan berita. Ini misalnya teman-teman ingin membangun website sekolah gitu, kita bisa gunakan blog ini sebagai template-nya. Ini gambar sliding nanti ya, bisa buat sliding juga. Kemudian ini mungkin program studinya. Kemudian ini ada blog ya, dan ini yang lain-lain. Ada juga berita-berita lain yang bisa kita masukkan kemari. Berikutnya ada juga ya, misalnya carousel yang ingin membuat ada slidingnya seperti ini. Oke, sini ada heading 1 dan seterusnya. Dan ini sebenarnya bagus juga kalau kita jadikan sebagai media yang akan kita jadikan template. Oke, nanti akan kita coba ya bagaimana yang mana yang paling mudah. Nah, ini cara mendapatkan template dari Bootstrap. Caranya juga sama, ketika teman-teman ingin mengubahnya, kita tinggal edit aja indeksnya ini di dalam Sublime Text. Ya, Sublime Text ini sangat berguna kita gunakan untuk mengedit. Misal kita akan ganti yang ini, example headline, kita ganti menjadi contoh header, contoh seperti itu ya. Maka kita cari aja example headline ya, example headline. Misalnya kita ganti jadi contoh header. Simpan dan coba di refresh, maka berubah. Begitu juga gambar yang bulat ini kita bisa ganti menjadi gambar yang kita harapkan. Ya, jangan takut kalau sudah bulat seperti ini, pasti gambarnya juga nanti bulat. Walaupun gambar kita persegi nanti, mungkin akan dibuatnya menjadi bulat ya. Nah, itu cara yang kedua, yaitu cara membangun template menggunakan Bootstrap. Ya, berikutnya, ini sebenarnya masih banyak yang bisa dibuat ya. Teman-teman bisa langsung tes aja satu-satu. Sini ada sign in juga. Jadi kok sign in ini dibuka nih seperti login ya. Kita bisa login menggunakan model ini. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga, kita coba mengharapkan bantuan dari web yang dikenal sebagai web builder atau web building. Kita bisa membangun template itu dengan cara mudah. Cara mudahnya bagaimana? Kita tinggal memanggil bagian-bagian yang penting. Ya, saya langsung aja coba ya. Bagian pertama itu adalah kita buka webnya, web yang kita pakai. Kita sering dengar itu namanya Tailwind, tapi kita coba coba buka Tailwind-nya, itu alamatnya adalah devdojo.com ya, devdojo.com. Jadi syaratnya adalah kalian harus memiliki salah satu akun yang ada di sini, satu akun Twitter. Kalau tidak ada akun Twitter, kita pakai akun with GitHub. Kalau nggak ada GitHub atau Twitter, silakan sign in atau silakan registrasi, salah satunya GitHub. Saya punya akun GitHub, saya sudah registrasi, jadi langsung masuk. Ya, welcome Widodo Saputra 01. Ya, teman-teman bisa langsung punya akun ya dari GitHub atau dari Twitter. Jadi kita bisa menggunakan bagian penggunaan atau fasilitas yang ada di dalam. Tapi
yang kita gunakan masih kelas yang gratis ya. Kalau premium bisa dibuka semua, contohnya saat kita memilih header. Bagian yang ada gemboknya seperti ini berarti ini belum bisa kita drag kemari. Kenapa? Karena kita belum memilih account yang berbayar ya, murah sekali memang. Itu $15 per bulan. Silakan bagi yang mau. Kalau saya masih belum mau. Oke. Nah, misalnya kita ambil satu buah contoh gitu. Saya ambil yang ini. Header 2 kan nggak ada gemboknya, jadi tarik aja kemari. Maka kita akan diberikan ini dia. Ya, sudah diberikan. Untuk mengubahnya, kita bisa edit sebenarnya ya. Ya, edit ada di sini. Jadi, ini biasanya kita tinggal ubah aja nih. Oke, dan untuk tampilannya ini XL, LG, bisa berubah-ubah tampilannya sesuai dengan yang kita harapkan. Saya pilih XL, ya sebesar ini. XL tuh penuh ya semuanya. Tapi nggak masalah, kalau di sini nggak bisa kita ganti, kita bisa menggantinya menggunakan sublime text nanti. Ketika sudah kita ekspor, itu jadi file apa ya, HTML juga. Berikutnya, ketika kita sudah buat headernya, kita bisa lihat navigasinya. Saya rasa navigasi nggak usah lagi karena sudah ada navigasi di atas. Kita langsung pilih hero-nya. Ini adalah hero. Tampilan hero yang kita butuhkan itu tampilan yang apa ya, seperti about us atau tampilan yang kita gunakan untuk promosi web ini. Menjelaskan apa sih web ini gitu. Jadi saya ambil hero 1, saya tarik ke bawah sini. Secara otomatis dia akan ada di bawah. Dan jangan takut, misalnya kita bagian atas ya, kita edit. Kita ganti warnanya sesuai warna keinginan kita. Misalnya purple, dia akan berubah menjadi purple. Atau green, kita ubah jadi green, nah seperti ini. Atau nggak suka, kita ubah warna hitam aja lah Pak. Gitu. Oke, silakan kita ubah aja warna hitam. Pilih warna hitam ya. Masa tampilan untuk wisata warna hitam. Biasanya mereka gunakan warna hijau. Ya, kemudian warna biru mungkin. Atau warna indigo. Ini warna indigo saya rasa keren ya. Coba kita cek indigo. Oke, oke, oke. Oke, kita coba warna ini aja. Berikutnya bagian bawah ini kalau mau diedit juga bisa ya teman-teman, bisa perhatikan. Sini kalau kita buat, coba warna seperti ini. Oh, oke, maaf, tadi masih di atas ya. Coba kita balikkan. Oke, klik yang di bawah. Oke, ternyata yang di bawah belum bisa diedit. Nah, itulah karena kita masih gunakan akun yang belum berbayar. Oke. Kemudian setelah hero kita bisa masukkan lagi misalnya logo ya, misalnya konten. Oke, coba kita langsung ke konten. Konten yang kita ambil ini. Nah, kita tarik aja. Kita lihat ke bawah, sudah ada konten yang masuk. Coba kita tidak diberikan juga. Jadi kita hanya bisa mengubah header-nya saja. Nah, ini dia. Kemudian kita coba masukkan blok ya, blok. Kita ambil blok yang ini. Coba. Oke, saya buat ke bawah. Ini dia bloknya. Kemudian saya ambil lagi form testimoni atau pricing, atau boleh kita ambil form, misalnya form registrasi. Kita buat di sini. Dan yang terakhir adalah footer. Footer yang kita ambil yang ini. Oke. Oops, ternyata bayar. Footer yang ini dia. Oke, nah ini dia. Kita sudah memiliki semua bagian pentingnya. Nah, ini adalah tampilan webnya. Jadi bagaimana ketika kita ingin menjadikan ini punya kita? Caranya cukup export pack. Dah, kita klik export pack, kita download HTML file, maka teman-teman bisa langsung dapatkan namanya. Oke, tinggal langsung download aja. Dan lihat. Oke, ini dia. Sudah kita dapatkan. Coba buka dan hasilnya seperti ini.
Ini sudah milik kita. Apakah bisa diedit? Ya, tentu bisa. Misalnya simplify the way you design website. Maka kita buka dia di dalam di dalam sublime text. Teman-teman bisa langsung cari, misalnya kita ingin ganti simplify the way, misalnya yang mana sih, di mana sih letaknya, kita langsung pastekan di sini. Oke, ketemu langsung dari sini. Tinggal kita ganti, misalnya lokasi wisata Anda, misalnya seperti ini. Nah, refresh, maka kita langsung ganti ini, ya. Lokasi wisata Anda, desain websitenya kita ganti menjadi, atau kita buat temukan lokasi wisata Anda bersama kami. Oke. Nah, ini dia. Mudah bukan? Jadi kita tinggal ganti-ganti aja yang kita harapkan. Dan akhirnya nanti setelah kita temukan apa yang mau kita buat, kita langsung mengubahnya dalam bentuk PHP dan kita gunakan untuk merancang program yang kita ingin buat. Oke, itu adalah cara ketiga saat kita ingin membangun template. Cara yang terakhir adalah dengan cara menggunakan coding murni. Ya, cara coding murni, misalnya yang sudah kita buat, dan ini referensinya dari internet juga ya. Nah, misalnya seperti ini. Ups, maaf ya. Oke, kita ulangi. Nah, misalnya yang kita buat ini adalah tampilan yang dirancang secara coding. Codingnya bagaimana? Teman-teman bisa lihat ini dia. Jadi, ini tampilan, ini codingnya, dan ini stylenya. Ya, oke. Misalnya kita ingin ganti lokasi wisata di headernya yang ada di atas ini, kita ganti menjadi icon kita misalnya wisataku. Maka seperti ini. Dan berikutnya ingin mengganti yang lain juga boleh. Oke. Jadi bagaimana cara membuat yang coding? Ya, teman-teman carilah referensi yang mudah, ya, yang gampang dimengerti dan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dan template-template yang kita buka dari tadi ya, dari pertama tadi, mulai dari kita ambil yang ini ya, yang ini, yang dari space ini, kita coba lihat ketika dibuka dari handphone, tampilannya cukup menarik. Oke, semua sudah dapat, dan ini cukup menarik. Oke, ini cukup menarik kalau kita jadikan tampilan yang kita gunakan ya untuk web kita. Begitu juga yang lain, misalnya tadi ada album pada post-up, maka kita tinggal klik. Ketika dibuka di handphone seperti inilah tampilannya. Oke, dia sudah auto responsif. Begitu juga dengan yang terakhir tadi, atau Tailwind ya, yang kita buat tadi, Tailwind yang kita buat ini sudah auto responsif juga. Jadi kalau kita buat seperti ini, oke, kelihatan dia ya. Dan sebenarnya cukup menarik ya. Misalnya kita langsung temukan lokasi wisata Anda bersama kami. Langsung aja cari wisatanya, cari gitu. Maka akan kelihatan apa, di mana gitu. Wisata apa dan di mana. Ya, jadi kita usahakan kita akan buat dengan model yang ada proses pencariannya langsung. Yang terakhir itu ini dia wisataku. Coba kita, oke, ini dia. Dia sudah auto responsif ya. Jadi kalau dibuka di dalam web atau di dalam handphone itu tampilannya menyesuaikan. Oke, pastinya di antara beberapa tampilan yang saya tunjukkan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama itu kalau kita gunakan space dynamic atau kita download langsung one pick dari internet dari template mau tadi, kelemahannya adalah kalau kita lihat codingnya, ya ini dia codingnya cukup banyak ya, sekitar 426 baris kode, dan teman-teman bisa lihat di sini ada link rel, ya, link ref, link rel dan seterusnya. Ya, ini juga ada, ini juga ada. Oke, jadi ada banyak sekali di dalam
template ini yang menghubungkan ke halaman lain. Ya, misalnya ini ke dalam aset. Ada banyak sekali yang dihubungkan ke dalam halaman lain. Ini bagian atas. Biasanya di bawah ada JavaScript-nya yang dihubungkan. Oke, nah ini juga ada beberapa JavaScript yang dihubungkan. Kalau kita buka dia dalam menggunakan Sublime Text, ini tidak terlalu berat ya. Jadi ketika kita buka bagian ini menggunakan Adobe Dreamweaver yang kita gunakan untuk membangun web, maka Adobe Dreamweaver-nya akan terasa lebih lambat. Bahkan akan lambat sekali ketika kita buka. Dan itu sering terjadi kalau laptopnya nggak sanggup ya, itu pasti hang. Untuk menghindari itu, makanya kemarin saya anjurkan teman-teman semua untuk menginstal Sublime Text ya. Ya meskipun demikian, kita juga memerlukan penggunaan Adobe Dreamweaver dalam mengolah data indeksnya ini. Jadi mau nggak mau kita gunakan. Oke, jadi 3 bagian ini mulai dari Space, Bootstrap, dan Tailwind itu menggunakan link yang cukup banyak di dalam halamannya. Jadi cukup berat kalau kita buka. Tapi di antara 3 ini yang paling ringan adalah Bootstrap. Jadi kalau masih Bootstrap, saya rasa laptop kita masih sanggup untuk membukanya. Ya, kecuali laptop kita sudah memiliki spesifikasi yang tinggi. Ya, sudah memiliki RAM yang cukup tinggi, sudah menggunakan SSD, ya, kemudian juga memiliki spek seperti Core i7 ke atas ya, mungkin cukup cepat atau memiliki VGA yang tinggi. Dan ada kelebihan dari kekurangan dan kelebihan ya dari yang terakhir ini, bagian ini. Yang pertama, tampilannya ya tidak semewah tampilan yang ada di sini. Ya, tidak semewah tampilan yang ada di sini. Hanya saja ini tampilan sangat ringan kalau kita jalankan. Itu kelebihannya, ya. Kemudian tampilan yang ada di sini, yaitu bisa kita gunakan juga untuk edit. Jadi kita edit secara keseluruhan. Kita ubah-ubah kode yang ada di dalam, sehingga nanti kita bisa mengubah sesuai dengan kita inginkan. Tapi tetap saja tidak bisa seindah tampilan yang kita lihat di sini. Oke, jadi itulah tata cara membangun template dan membuat template dari kebutuhan kita ya. Jadi saya bukan menganjurkan harus download ya. Buat sendiri juga bagus, asalkan kita memahami konsep pembangunan template-nya. Dan ada beberapa lagi tampilan aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembangunan template. Misalnya yang saya tunjukkan tadi itu adalah web building. Yang saya tunjukkan adalah DevDojo ya, DevDojo yang ini dia. DevDojo yang kita gunakan itu adalah Tailwind ya. Jadi bisa kita pakai, tapi beberapa itu masih ada yang ada gemboknya, artinya kita masih belum diberikan secara gratis. Ya, jadi kalau kita masih punya akun gratis, maka kita diberikan 2 saja. Tapi 2 juga sudah cukup ya. Saya rasa Hidra juga sudah cantik. Ya, kalau ingin model seperti ini, teman-teman saat di-download ya, di-download seperti ini ya. Ini dia sudah dapat. Tinggal ganti background-nya ini menjadi gambar sesuai yang kita harapkan. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Saya berharap teman-teman semua sudah memahami dan mengerti cara membuat template ya, atau merancang template sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar dan langsung WA pribadi juga bisa. Saya rasa itu aja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.